Selamat datang kembali di channel Zona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Seperti biasa, kali ini saya bakalan mengangkat sebuah cerita atau serial yang berjudul The Last Kingdom. Namun bagi teman-teman yang belum ngikutin cerita ini dari awal, alangkah baiknya untuk nyimak terlebih dahulu episode sebelumnya. Jika sudah, mari kita masuk ke cerita. Seusai pembunuhan yang dilakukan terhadap Ragnar, Uhtred dan Brida diliputi rasa amarah yang begitu besar, apalagi hal itu dilakukan oleh Aelfric, paman Uhtred sendiri. Tetapi, mengingat mereka tak memiliki pasukan untuk membalaskan dendamnya, mereka berdua setidaknya berani mendatangi Aelfric dengan menyertakan kepingan tubuh Skalion, teman dekat sang paman. Tak ayal, hal itu membuat Aelfric terprovokasi sehingga di sini adegan kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil melepaskan diri dari kejaran Aelfric, Uhtred masih dihantui oleh sebuah ingatan pahit di mana keluarga sang ayah, Ragnar, dibantai oleh kelompoknya Kjartan dan juga Aelfric. Atas hal itu, di detik ini ia membulatkan tekadnya untuk membalaskan kematian sang ayah dan juga merebut tanah semasa kecilnya Bebbanburg dari tangan seorang Aelfric. Jelas, keinginan Uhtred bukanlah hal yang mudah karena ia setidaknya harus memiliki bantuan untuk menyelesaikan tekadnya tersebut. Maka diputuskanlah bahwa mereka berencana untuk menghampiri El-Abba dan menceritakan apa yang sebenarnya telah menimpa Ragnar. Dengan harapan mereka akan mendapatkan bantuan dari El-Abba. Dari titik lokasi mereka bertolak, kedua pasangan muda budi ini menemukan sebuah desa yang terlihat hancur berantakan. Dari sana mereka mendapatkan informasi dari seorang penduduk yang mengatakan bahwa pemberontakan baru saja dilakukan oleh seorang budak Saxon bernama Uhtred. Mari kita perjelas hal ini. Orang itu mengatakan bahwa baru saja telah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh seorang budak Saxon bernama Uhtred kepada majikannya yang bernama Ragnar. Padahal pada faktanya kita tahu bahwa Uhtred tak melakukan apa yang dituduhkan oleh si pria tersebut. Itu artinya pelaku yang sebenarnya yakni Kjartan dan juga Aelfric telah menyebarkan berita bohong dan memfitnah Uhtred sebagai pelaku pemberontakan dari bangsa Viking. You're thinking. I'm thinking that you have a turd with us gone to Bebbanburg. Berdasarkan informasi tersebut, kita berspekulasi bahwa nama baik seorang Uhtred telah tercoreng di kalangan bangsa Viking. Termasuk di kalangan nama besar seperti El-Guthrum dan juga El-Abba. Meskipun begitu, Uhtred tetap yakin bahwa El-Abba akan mempercayai kronologi versi dirinya di mana Ragnar sebenarnya dibunuh oleh Kjartan dan juga Aelfric. And he will kill you. You could write to him. Setelah ini, kita beralih ke sudut pandang yang berbeda, tepatnya kepada satu-satunya kerajaan Inggris yang masih berdiri kokoh, yakni kerajaan Wessex. Perlu kalian tahu bahwa di masa itu, bangsa Viking telah berhasil menguasai sebagian besar kerajaan Inggris dan mereka memanfaatkan masing-masing raja untuk dijadikan sebuah alat. Tapi Wessex masih berdiri kokoh dan di sini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan satu persatu karakter yang terdapat di kerajaan Wessex. King Ethelred, ia adalah Raja Wessex saat ini. Kemudian ada Pangeran atau Prince Alfred yang juga merupakan adik dari King Ethelred. Alfred sendiri dikenal sebagai sosok bijaksana yang sangat memegang erat Tuhan sebagai hal utama dalam kehidupannya. Sejauh yang saya lihat, Alfred memiliki kemampuan untuk membaca situasi dalam berbagai hal. Khususnya beliau sangat unggul dalam berdiplomasi. Setelah itu ada Bapak Beoka yang dulu merupakan orang terdekat Uhtred.
Kini ia mengabdikan hidupnya untuk berbakti di kerajaan Wessex. Selanjutnya ada Young Oda yang merupakan alderman dan jenderal terpercaya pasukan raja. Terakhir ada Ethelwald, anak dari King Ethelred yang juga sekaligus ahli waris kerajaan Wessex. Sepintas Ethelwald ini orangnya sedikit payah, berbeda jauh dengan sosok Alfred. Kala itu, mereka tengah mendiskusikan kondisi terkini terkait King Edmund, Raja Anglia Timur. Menurut informasi saat ini, King Edmund telah dikuasai sepenuhnya oleh Earl Aba dan juga Earl Guthrum. Terkait hal itu, Wessex memilih untuk memperkuat pertahanan di dalam istana, alih-alih membantu kerajaan lain agar bisa melepaskan diri dari cengkraman bangsa Viking. Dengan begitu, King Ethelred mengklaim bahwa Wessex adalah kerajaan Inggris terakhir. Atau dalam bahasa Inggrisnya, sesuai dengan judul, The Last Kingdom. Staring across the field at the pagan army. We must be London and East Anglia be watched. Who are prepared to die because that, in the end. Perbincangan di dalam istana, di tempat lain, Uhtred dan Brida tengah dalam posisi untuk menculik seorang peramal atau dukun, salah seorang yang sangat dipercayai oleh Earl Aba. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bila mana Earl Aba tak mempercayai kesaksian yang diberikan oleh Uhtred. Karena kita tahu Earl Aba ini orangnya cukup temperamen dan tak segan-segan membunuh orang yang tak sependapat dengannya. Tanpa adanya hambatan yang pasti, mereka berdua berhasil mengatasi si dukun itu dan kemudian mereka berpisah, di mana Brida bertugas untuk mengamankan dukun tersebut, sementara Uhtred segera menghampiri Aba untuk memberikan kesaksian. I'll wait for Abba here. Kebetulan di sana terdapat seorang King Edmund yang kala itu telah menjadi tawanan Earl Aba. Dalam keadaan seperti itu, King Edmund yang terkenal religius sedikit demi sedikit mencoba menggiring Earl Aba dan juga Earl Guthrum untuk meyakini jalan Tuhan seperti apa yang ia yakini. Di tengah-tengah perbincangan itu, Uhtred kemudian memotong pembicaraan dan langsung memberikan kesaksian atas tragedi yang telah menimpa Ragnar dan keluarga. Akan tetapi di sini Aba cenderung tak mempercayai perkataan Uhtred karena mungkin sebelumnya ia telah mendengar kabar sebaliknya dari orang lain. Sebelum Uhtred dihakimi, topik kembali mengarah kepada seorang Edmund yang perlahan-lahan mencoba meyakinkan kedua hal tersebut soal bagaimana Tuhan memberikan karunia-Nya. Tapi sayang, karena pemikiran kedua Earl itu terbilang kurang, akhirnya mereka menguji perkataan Edmund dengan menembakkan panah. Meski di sini Guthrum terlihat masih tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Edmund. Di sisi lain, Uhtred masih menunggu soal bagaimana sikap Aba terkait pernyataan yang sebelumnya ia berikan. Nampaknya Aba telah menetapkan bahwa dirinya lebih mempercayai bahwa Uhtred lah yang telah membunuh Ragnar. Untung karena sebelumnya Uhtred telah berhasil menyandra Story, dukun kepercayaan Aba, akhirnya ia selamat dari cengkraman Aba. Be quiet. Have them open the doors. Meski semenjak itu, Aba menaruh dendam dan mengancam akan memburu Uhtred di kemudian hari. Itu, kini Uhtred dan Brida hidup dalam pelarian dan tinggal berpindah-pindah dari desa lain ke desa lainnya. I say we go to young Ragnar. We're alive and breathing for a reason. Yeah. Perjalanannya itu, Uhtred menyempatkan waktunya untuk menyambangi seorang pandai besi dengan maksud membuat sebuah pedang. Setelah pesanannya selesai, si pandai besi memberikan informasi bahwa saat ini Uhtred tengah dicari oleh sekelompok orang yang tadi kenal. Tak lama dari situ, orang-orang itu muncul dan mengejar Uhtred beserta Brida kemanapun mereka berlari.
Tapi urusan seperti itu nampaknya Uhtred tak mendapatkan kesulitan untuk mengatasi perlawanan sekelompok orang tak dikenal tersebut. Sehubungan dengan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok yang diutus oleh Aelfric atau mungkin diutus oleh Abba, itu artinya Uhtred dan Brida harus lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk dinaungi. Keinginan Uhtred untuk merebut Bebbanburg dari tangan Aelfric nampaknya tak bisa terrealisasi dalam waktu dekat, mengingat ia tak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menaklukkan sang paman. Apalagi Brida cukup pesimis dan bahkan ia menyarankan kepada Uhtred untuk menguburkan mimpinya menjadi penguasa Bebbanburg. Akhirnya Uhtred menjatuhkan pilihannya kepada kerajaan Wessex, satu-satunya kerajaan yang sampai saat ini belum jatuh ke tangan bangsa Viking. Datang dengan niat mencari kebenaran, meski sebenarnya hanya untuk mencari perlindungan, Uhtred dihadang oleh jenderal kerajaan ketika ia hendak memasuki istana. Jelas, jenderal kerajaan yang bernama Leofric tersebut tak begitu saja membiarkan seseorang tak dikenal masuk dalam istana, apalagi orang tersebut berpakaian layaknya seorang Viking. Tanpa diduga, sesaat sebelum kedua orang ini saling baku hantam, Bapak Beoka muncul dan mendapati Uhtred tepat di hadapannya. Terlihat bagaimana Bapak Beoka terkejut sekaligus haru melihat Uhtred yang kini telah tumbuh menjadi seorang pria sejati. Begitupun dengan Uhtred, ia terlihat gembira ketika ia bertemu dengan seseorang yang dahulu kala pernah menjadi bagian dari keluarganya. Dengan begitu, baik Uhtred maupun Brida dipersilahkan masuk, tetapi hanya untuk menemui Alfred. I don't inform the king. The king's busy. Disinilah pertemuan pertama antara Uhtred dengan Prince Alfred. Tanpa mengeluarkan satu pertanyaan pun, Alfred langsung mengetahui segala kejadian lengkap apa yang telah menimpa Uhtred sejauh ini. Bahkan, ia tahu secara detail tragedi yang telah menimpa Ragnar dari dua sudut pandang yang berbeda. Hal itu dapat terjadi karena Alfred memiliki mata dan telinga di masing-masing kerajaan. How do you come by all of this? One king. Di luar itu, di sini Alfred mengemukakan gagasannya mengenai masa depan Inggris. Ia berharap suatu hari nanti seluruh kerajaan Inggris dapat bersatu yang nantinya bernaung dalam satu kerajaan saja. Wessex merupakan kunci utama akan kelahiran kerajaan tunggal yang disebut Inggris. Wessex, can we have England? A Northumbria. A Bebbanburg. Kemudian Uhtred tanpa disuruh siapapun bertolak ke wilayah tersebut dengan maksud memata-matai dan mencari tahu apa sebenarnya tujuan Guthrum beserta pasukannya memasuki wilayah tersebut. Terlepas dari itu, Wessex saat ini diambang sebuah penyerangan, mengingat Alfred telah membaca pergerakan Guthrum yang telah memasuki wilayah Redingham dekat pintu masuk Wessex. Setelah menelisik dan membaca situasi, Uhtred menilai bahwa Guthrum berniat menyerang Wessex dalam waktu dekat. Hal itu cukup beralasan karena di sana ia melihat bekas semacam ritual yang biasanya dilakukan Viking sebelum melakukan peperangan. Atas informasi yang ia dapat, Uhtred langsung memberikan kesaksian di rapat Dewan Kerajaan Wessex yang dihadiri oleh para petinggi termasuk kepala tertinggi yakni King Ethelred. Pun mengusulkan kepada sang raja untuk mencegat keberangkatan pasukan musuh dengan menyerangnya di Bukit Asek. Tentu saja, apa yang dikatakan Uhtred tak begitu saja dipercayai oleh pihak Wessex. Apalagi Yong Oda yang paling terlihat mencurigai Uhtred telah mengatur hal ini sebagai perangkap. Adapun itu, Alfred masih mencoba kemungkinan dan meneliti apakah benar Uhtred memberikan kesaksian yang sebenarnya.
Namun pada akhirnya sang raja memilih untuk mengambil saran yang diberikan oleh Uhtred. And I would rather be at the top of a hill than on the flat. Pun begitu, kini nasib Uhtred dan Brida harus dipertaruhkan dengan dikurung di dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan bila mana apa yang dikatakan oleh Uhtred adalah kebohongan semata. Itu, kedua kubu antara pasukan Viking dan pasukan Wessex telah berhadap-hadapan di Bukit Asek. Masing kubu tak ingin kalah dalam meneriaki pasukannya untuk membakar semangat. Namun sebelum kita masuk ke sana, sayangnya kita harus akhiri dulu cerita sampai di sini. Lalu bagaimana jalannya peperangan tersebut dan bagaimana langkah Uhtred dalam meraih kodratnya sebagai penguasa Bebbanburg? Tentunya akan kita ulas lagi semuanya di episode yang akan datang. So, thank you banget telah ngikutin video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa berikan dukungan kalian dengan subscribe, like, share, dan penuhi tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.